Untuk pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran arah kesetimbangan kimia, yang pertama kita akan membuat reagen terlebih dahulu. Nah, reagennya itu terbuat dari daun singkong. Daun singkong ini akan kita blender sehingga nantinya akan berbentuk seperti serbuk. Kita blender tanpa menggunakan air ya. Nah, setelah daun singkong ini telah di blender, kemudian kita akan melakukan metode maserasi. Metode maserasi merupakan salah satu metode ekstraksi sederhana yang dilakukan dengan cara perendaman sampel dengan pelarut tertentu. Nah, pelarut yang digunakan di sini adalah alkohol yang konsentrasinya itu 70%. Kita selanjutnya akan merendam daun singkong ini dengan alkohol. Selanjutnya akan direndam menggunakan alkohol sebanyak 50 ml. Kemudian akan diaduk dan ditutup. Nah, wadah ini akan diletakkan pada suhu ruang. Nantinya akan dibiarkan selama 24 jam dan selama 2 jam sekali akan dilakukan pengadukan. Selanjutnya kita akan membuat reagen yang terbuat dari kulit pisang. Yang pertama kita akan kupas kulit pisangnya terlebih dahulu. Kemudian kita haluskan menggunakan copek. Selanjutnya kita akan masukkan kulit pisang yang telah dihaluskan ini ke dalam wadah. Dengan langkah yang sama, kita juga akan merendam kulit pisang ini menggunakan alkohol sebanyak 50 ml. Kemudian diaduk hingga homogen. Nah, kedua wadah ini akan diletakkan pada suhu ruang dan selama 2 jam sekali akan dilakukan pengadukan. Teman-teman, setelah kita melakukan metode maserasi selama 24 jam, sekarang kita akan menyaring hasil dari proses maserasi. Nah, untuk penyaringannya sendiri, kita menggunakan saringan dan juga tisu. Yang pertama, kita akan memisahkan
filtrat dan residu dari ekstrak daun singkong. Kita tuang secara perlahan. Dengan langkah yang sama, kita akan memisahkan antara filtrat dan residu dari ekstrak kulit pisang. Kita tuang secara perlahan. Nah teman-teman, kita telah mendapatkan filtrat dari hasil maserasi. Ini adalah filtrat dari ekstrak daun singkong, dan kemudian ini adalah filtrat dari ekstrak kulit pisang. Selanjutnya kita akan membuat larutan yang berasal dari proses hasil maserasi ini. Kemudian nanti akan ditambahkan dengan 2 sendok air. Ini sebanyak 2 sendok makan. Kemudian ekstrak kulit pisang juga 2 sendok makan. Selanjutnya akan ditambahkan dengan air sebanyak 2 sendok makan. Dan diaduk hingga homogen. Nah, larutan ini yang akan kita gunakan untuk pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran arah kesetimbangan kimia. Selanjutnya, teman-teman, kita siapkan 4 buah gelas plastik terlebih dahulu yang telah diberikan label A, B, C, dan D. Nah, ke dalam masing-masing gelas ini akan ditambahkan dengan larutan yang telah kita buat sebanyak 1 sendok makan. Selanjutnya, pada gelas A ini akan dijadikan sebagai gelas kontrol. Nah, jadi pada gelas kontrol ini kita tidak memberikan perlakuan apapun. Sedangkan pada gelas B akan ditambahkan dengan 1 sendok ekstrak daun singkong. Selanjutnya, pada gelas C ini akan ditambahkan dengan 1 sendok ekstrak kulit pisang. Dan pada gelas yang D akan ditambahkan dengan 1 sendok asam cuka. Nah, pada masing-masing gelas ini kita akan aduk hingga homogen. Dan diamati perubahan warna yang terjadi. Selanjutnya, kita akan melakukan pengamatan perubahan warna dari keempat gelas ini. Nah, pada gelas A, ini sebagai gelas kontrol, di mana kita tidak memberikan perlakuan apapun. Nah, ini warnanya adalah hijau. Kemudian, pada gelas B, yang kita berikan penambahan konsentrasi ion tiosianat yang berasal dari daun singkong, menghasilkan reaksi kesetimbangan bergeser ke arah produk. Nah, hal ini ditandai warnanya itu adalah hijau tua dibandingkan dengan gelas yang A ini. Kemudian pada gelas yang C ini diberikan penambahan konsentrasi ion Fe yang berasal dari kulit pisang, sehingga reaksi kesetimbangan kimia bergeser ke arah pembentukan produk. Nah, hal ini juga bisa ditandai dengan warnanya yang lebih pekat dibandingkan dengan gelas A.
Sedangkan pada kelas D ini diberi perlakuan penambahan asam cuka. Nah, asam cuka akan terionisasi di dalam air. Ion Fe dari produk nantinya akan terurai dan berikatan dengan asam cuka, sehingga reaksi kesetimbangan akan bergeser dari produk ke arah reaktan. Hal ini ditandai dengan warna itu kuning kecoklatan. Nah, ini warnanya lebih cerah ya dibandingkan dari ketiga gelas ini. Untuk percobaannya dalam pengaruh suhu di sini yang pertama kita siapkan cangkang telur terlebih dahulu. Nah, cangkang telur ini kemudian akan kita blender agar berbentuk seperti serbuk. Nah, selanjutnya serbuk cangkang telur ini akan kita saring. Nah, teman-teman, sehingga didapatkan serbuk cangkang telur yang telah halus. Langkah selanjutnya adalah kita akan melarutkan sebanyak 1 sendok serbuk cangkang telur ini menggunakan air. Nah, ini diaduk hingga homogen. Selanjutnya kita akan bagi larutan cangkang telur ini ke dalam 2 gelas yang telah disiapkan, yaitu gelas A dan juga gelas B. Nah, selanjutnya pada kedua gelas ini akan ditetesi menggunakan betadine sebanyak 2 tetes. Kemudian diaduk hingga homogen. Nah, dapat kita lihat bahwa warna dari kedua gelas ini larutannya berwarna kuning. Kemudian, pada kedua gelas ini akan diperlakukan secara berbeda. Pada gelas A ini akan dipanaskan, kemudian pada gelas B itu akan didinginkan. Kemudian ditunggu hingga beberapa saat. Ini adalah hasil dari kedua gelas yang telah diperlakukan secara berbeda. Bisa kita lihat ya, pada gelas A ini setelah dipanaskan dari warnanya itu kuning menjadi berwarna putih. Hal ini menandakan pada gelas A reaksi kesetimbangan menghasilkan reaksi endotermik. Kemudian pada gelas B ini warnanya tetap berwarna kuning keorenan. Hal ini menandakan bahwa reaksi kesetimbangan menghasilkan reaksi eksotermik.